Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan iNews Sore Special Report Wukuf di Arafah bersama saya Davi Pratama. Sekitar 2 juta jemaah haji termasuk dari Indonesia hari ini mulai melaksanakan wukuf di Padang Arafah, Makkah. Wukuf di Arafah adalah puncak atau rukun utama ibadah haji yang harus dilakukan jemaah pada 9 Zulhijjah. Wukuf memiliki arti berhenti atau berdiam diri, mencerminkan kontemplasi atas kehidupan dan segala ciptaan Allah. Wukuf juga memiliki makna seperti mengisyaratkan segala hal yang awalnya bergerak suatu saat akan berhenti. Semua yang hidup akan mati. Oleh karena itu jemaah haji dianjurkan banyak berdoa, memohon ampunan dan melakukan introspeksi atas segala perbuatan yang pernah dilakukan. Dan pemirsa, kita saat ini sedang melihat bagaimana situasi wukuf terkini di Arafah, Arab Saudi. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah suasana terkini di Arafah, Arab Saudi, di mana jutaan jemaah haji sedang menjalankan wukuf di Padang Arafah. Dari ibadah haji. Seperti makna wukuf sendiri, yakni berdiam atau berhenti sesaat, di mana semua hal dalam kehidupan ini nantinya memiliki akhir untuk berhenti. Makna inilah yang terkandung dalam ritual wukuf yang saat ini sedang dijalani oleh jutaan umat muslim dari seluruh dunia di Arafah, Arab Saudi, termasuk para jamaah yang berasal dari Indonesia saat ini berkumpul menjadi satu di Arafah, dan kita saksikan bersama melalui layar kaca Anda pemirsa. Saat ini adalah situasi terkini dari jutaan jemaah haji yang menjalankan wukuf di Padang Arafah. Pemirsa, sementara itu pos kesehatan haji Indonesia di Arafah sudah beroperasi sejak kemarin. Selain itu, 6 pos kesehatan satelit juga disediakan untuk memantau kesehatan jemaah haji selama di Arafah. Dan berikut laporan dari rekan kami Dewi Murtiningrum dari Arafah, Arab Saudi. Pos kesehatan KKHI di Arafah telah beroperasi sejak Senin kemarin. 40 bed disiapkan serta 6 pos satelit juga telah disiapkan. Di antaranya di Maktab 3, Maktab 16, 42, 24, 48, serta 70. Sejak hari pertama, 79 pasien telah berobat di sini. Rata-rata pasien menderita ISPA dan kelelahan. 14 pasien diantaranya telah dirujuk di Rumah Sakit Arab Saudi. Dari 79 pasien, saat ini hari kedua di Arafah, 28 pasien masih berada di pos kesehatan. PPHI Arab Saudi menyiapkan 60 poli obat-obatan untuk jamaah haji Indonesia. Padang Arafah yang panas serta debu yang selalu bertebaran membuat kebanyakan pasien di sini adalah memiliki penyakit ISPA. Pemirsa, diharapkan jamaah haji Indonesia yang berada di Arafah tidak banyak melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari, karena lebih baik beribadahlah di dalam ruangan yang telah disiapkan oleh pemerintah demi menjaga kesehatan dan memperlancar ibadah haji. Dari Arafah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna akan dilakukan jemaah haji Indonesia. Sementara waktu wukuf jatuh pada hari ini dan kita akan melihat seperti apa alur pergerakannya jemaah haji Indonesia. Kami sudah memiliki datanya untuk Anda, kami akan tampilkan pemirsa. Ya, ini dia datanya untuk Anda pemirsa. Sebelumnya pada 8 Zulhijjah 1444 Hijriah atau 26 Juni 2023 seluruh jamaah Indonesia diberangkatkan secara bertahap dari kota Mekah Al-Mukarramah Arab Saudi menuju ke Padang Arafah. Sementara jarak yang ditempuh jemaah haji dari Makkah menuju Arafah sekitar 19,6 km. Berikutnya di tanggal 9 Zulhijjah 1444 Hijriah 27 Juni 2023 Masehi merupakan puncak ibadah haji. Seluruh jemaah haji berkumpul di Bukit Arafah untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah sebelah tenggara dari kota Mekah. Dan usai melaksanakan wukuf, tepatnya saat matahari terbenam nanti, seluruh jemaah mulai diberangkatkan secara bergelombang dari Arafah menuju ke Musdalifah dengan jarak tempuh sekitar 10 km. Dan ini pemirsa adalah alur pergerakan jemaah haji Indonesia dari Arafah, Musdalifah dan juga Mina, di mana tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah 1444 Hijriah atau tepatnya tanggal 28 Juni 2023 pemirsa, usai wukuf di Arafah, jemaah bermalam di Musdalifah kemudian mengambil batu-batu kecil untuk melempar jumroh. Berikutnya, ya, ini masih dari alur pergerakan jemaah haji Indonesia di mana pada tanggal 11 Zulhijjah 1444 Hijriah nanti sudah mulai mencukur untuk memperoleh tahalul awal dan kembali ke tenda atau maktab di Mina. Kemudian pada tanggal 12 Zulhijjah 1444 Hijriah pemirsa, nafar awal berangkat dari atau bersiap kembali ke Mekah sebelum terbenam matahari. Nah, ini adalah rangkaian dari alur pergerakan jemaah haji Indonesia, mulai dari Arafah, Musdalifah, dan kemudian Mina. Ya, kemudian terakhir pemirsa pada tanggal 13 Zulhijjah 1444 Hijriah, nafar Sani, ya ini berangkat menuju Jamarat untuk melempar jumroh. Kemudian yang terakhir bersiap kembali ke Mekah. Nah, itulah alur pergerakan jemaah haji pada rangkaian puncak ibadah wukuf yang dilaksanakan oleh jutaan jemaah haji hari ini di Arafah, Arab Saudi. Dan pemirsa, kita akan mengetahui situasi terkini dari puncak ibadah haji di Arafah, Mekah, Arab Saudi bersama dengan rekan kami di sana, Dedi Prasetya Sitem. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi, bagaimana situasi wukuf saat ini di sana? Ya, selamat siang David dan pemirsa. Namun di sini di Arafah, Arab Saudi masih pukul 12 siang. Sebagai gambaran untuk pemirsa dan David, secara fisik saya bisa merasakan hawa yang cukup panas di sini karena suhu mencapai 44 sampai 45 derajat Celcius. Namun secara kebatinan saya merasa kedamaian dan keharuan yang luar biasa karena 2 juta orang dari seluruh dunia berkumpul di sini disatukan oleh Allah dalam keragaman bangsa, suku, budaya, bahkan bahasa. Saya akan memperlihatkan bagaimana banyaknya orang di sini dengan kamera saya. Saya akan putar dulu terlebih dahulu. Nah, ini lokasi saya berada itu adalah tepat di depan Masjid Namiro. Nah, Masjid Namiro ini nanti siang beberapa saat lagi itu akan digelar khutbah Arafah yang akan disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Muhammad. Nah, kita bisa lihat bagaimana banyak orang sekali di sini dari berbagai negara
Mereka membawa payung karena memang dianjurkan atau diimbau oleh pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan untuk membawa payung selama wukuf dan juga banyak minum karena memang suhu di sini cukup panas dan kesehatan itu yang harus dijaga. Nah, kembali lagi untuk khutbah Arafah nanti yang akan disampaikan oleh Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ini adalah ulama tersohor di Arab yang telah memegang beberapa posisi keagamaan tertinggi di Arab Saudi, termasuk menjadi anggota Dewan Cendekiawan Senior dan beliau telah menghafal Al-Quran sejak kecil. Nah, jemaah-jemaah sini mereka ingin mengikuti khutbah yang akan disampaikan Syekh Yusuf. Namun khutbah Arafah ini selain bisa diikuti langsung oleh jemaah di Masjid Namira, juga bisa diikuti melalui live streaming. Nah, jemaah haji Indonesia yang tidak bisa ke Masjid Namira bisa mengikutinya melalui situs Manaratul Haramain. Dan itu akan ditranslate ke 20 bahasa termasuk Indonesia. Nah, jika mau translate ke bahasa Indonesia, harap mengklik itu bahasa Melayu. Karena tadi saya sudah mencobanya, Davi dan pemirsa. Itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini dari Arafah, Arab Saudi. Kembali ke studio. Baik, Dedi, satu pertanyaan lagi, Dedi, bagaimana dengan fasilitas penunjang yang disiapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada saat semua jamaah melaksanakan wukuf? Jika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti posko kesehatan dan lain sebagainya, apa yang bisa dilakukan jamaah jika memang nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana? Oh, ya. Dari pemerintah Arab Saudi, saya melihat sendiri pelayanannya begitu matang dan sangat luar biasa ya. Karena mereka menyiapkan posko kesehatan di beberapa titik. Palang Merah Arab Saudi juga letaknya ini di samping tempat saya berdiam di Arafah. Selain itu di setiap jalan difasilitasi dengan semprotan air. Mungkin seperti ketika Anda pernah ke dunia fantasi di Ancol, itu semprotan air di mana-mana. Nah, ini untuk membuat suhu menurun agar para jamaah juga tidak terlalu panas. Pos kesehatan juga ada di mana-mana, bahkan ada juga kendaraan khusus yang dilengkapi dengan laboratorium dan segala macam ya, itu untuk memantau atau mendiagnosis jika ada potensi penularan penyakit menular. Jadi kalau saya lihat memang pelayanan haji tahun ini memang cukup matang karena ini adalah pertama kalinya dibuka secara penuh setelah pandemi COVID-19. Oh ya, ada satu lagi juga, ada kereta listrik yang akan melayani jemaah haji untuk rangkaian ibadah haji dari Mina ke Arafah ke Muzdalifah. Itu sudah ada kereta listrik juga yang bisa digunakan oleh jemaah haji. Namun itu tidak semua bisa menaiki ya. Itu hanya orang-orang yang membeli paketnya. Kalau tidak ya harus membeli tiket. Begitu, David. Oke, baik. Terima kasih Dedi Prasetya atas laporan Anda langsung dari Arafah, Arab Saudi. Selamat menjalankan ibadah. Selamat sore. Pemirsa, kami akan kembali dengan perkembangan info puncak ibadah haji usai jeda berikut. Tetaplah di Anju Sore.